Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huratun Hasanah, NIM 170805637. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Dengan kata lain, interpolasi merupakan metode pencocokan kurva untuk mencari satu atau serangkaian kurva yang melewati setiap titik data. Yang pertama, interpolasi linear. Interpolasi linear merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari sesuatu yang berada di dalam sebuah interval atau di antara dua buah titik yang segaris. Atau dengan kata lain, interpolasi linear merupakan nilai yang berada di antara dua buah titik yang dihubungkan oleh garis yang linear. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik P1 dan P2 dapat dituliskan dengan Y-1 dibagi Y2-1 sama dengan X-X1 dibagi X2-X1, sehingga diperoleh persamaan dari interpolasi linear sebagai berikut. Berikut adalah algoritma interpolasi linear, yaitu yang pertama tentukan dua titik P1 dan P2 dengan koordinatnya masing-masing. Yang kedua, tentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Kemudian hitung nilai Y dengan rumus interpolasi linear. Dan yang terakhir, tampilkan nilai titik yang baru. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas contoh soal berikut. Dari kurva pada contoh soal, di sini kita diminta untuk menentukan nilai Y. Diketahui X sama dengan 110, X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 140, Y1 sama dengan 30, dan Y2 sama dengan 80. Dari yang sudah diketahui tersebut, kita bisa langsung mensubstitusikan ke dalam rumus interpolasi linear. Sehingga diperoleh Y sama dengan 30 ditambah 110 dikurangi 20 dibagi 140 dikurangi 20 dikali 80 dikurangi 30. Sehingga diperoleh Y sama dengan 67,5. Jadi titik interpolasi linear pada soal tersebut yaitu 110,67,5, di mana X sama dengan 110 dan Y sama dengan 67,5. Selanjutnya yaitu interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat digunakan untuk mencari titik-titik antara dari tiga buah titik P1, P2, dan P3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Kita bisa melihat kurva berikut. Misalkan ada tiga titik, maka kuadratis F2X sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat yang melewati tiga titik di atas dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu F2X sama dengan B0 ditambah B1 kali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1 dengan B0, B1, dan B2 sebagai berikut. Untuk menentukan interpolasi kuadratik, ada beberapa langkah berikut. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Hitunglah interpolasi kuadratik pada titik sama dengan 5 jika diketahui F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 9, F3 sama dengan 16. Dari yang diketahui pada soal, kita bisa mengetahui bahwa F1 sama saja dengan Y0, sehingga nilai X0, Y0 sama dengan 1,4. Begitu juga dengan F2 dan F3. Selanjutnya, kita bisa mensubstitusikan ke dalam rumus F2X dengan B0, B1, dan B2 yang sudah kita dapatkan. Sehingga diperoleh F2X sama dengan 4 ditambah 5 dikali X min 1 ditambah 1 dikali X min 1 dikali X min 2. Diperoleh X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, dalam soal kita diminta pada titik X sama dengan 5, sehingga diperoleh
F25 sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 ditambah 1 sama dengan 36. Jadi interpolasi kuadratik pada titik X sama dengan 5 adalah 36 atau 5,36. Nah, yang ketiga yaitu interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Untuk interpolasi Lagrange, kita bisa langsung masuk ke contoh soal berikut. Diketahui pada contoh soal berikut, tabel fungsi. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai f pada titik X sama dengan 5. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan rumus interpolasi Lagrange, di mana kita akan menentukan terlebih dahulu L1, L2, dan L3. Dari tabel yang ada pada soal, kita bisa menemukan L1, L2, dan L3, di mana L1 sama dengan min 0,094, L2 sama dengan min 0,0938, dan L3 sama dengan 0,156. Setelah itu, kita bisa langsung mensubstitusikan ke dalam rumus interpolasi Lagrange, yaitu Px sama dengan Fx1 dikali L1 ditambah Fx2 dikali L2 ditambah Fx3 dikali L3, sehingga diperoleh nilai yaitu 0,344. Nah, yang terakhir yaitu interpolasi Newton. Polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena beberapa alasan berikut. Contoh interpolasi polinomial Newton. Diketahui n titik x1, y1, x2, y2 sampai xn, yn. Y sama dengan fxi dengan i sama dengan 1,2 sampai n. Ditanya fnx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat, begitu juga seterusnya sampai dengan a nx pangkat n yang melewati n titik tersebut. Nah, fnx sama dengan b0 ditambah b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x0 dikali x min x1 ditambah begitu juga seterusnya sampai dengan bn x min x0 dikali x min x1 dikali x min xn min 1 dengan b0 sama dengan fx0, b1 sama dengan fx1, x0. Diperhatikan bahwa kurungnya adalah kurung siku. Ini harus diperhatikan. Nah, untuk f kurung siku xi, xj kurung siku sama dengan kita bisa mendefinisikannya dengan fxi dikurangi fxj dibagi xi dikurangi xj. Nah, berikutnya adalah contoh interpolasi polinomial Newton. Diketahui ada 4 buah titik dari fungsi len x. Ditanya, perkirakan len 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Kita sudah tahu rumusnya seperti ini dan dengan tabel seperti ini. Nah, B0 ini kan tadi fx0, B1 yaitu f kurung siku x1, x0, di mana fx1, x0 dapat kita tulis dengan f x1 min x0 dibagi x1 min x0. Nah, begitu juga seterusnya sehingga diperoleh f32 sama dengan 0,629. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
but you